baik perintis maupun pewaris yang tadi pasti semua punya tantangannya masing-masing. Tidak mengecilkan ya, yang pewaris itu lebih gampang hidupnya, enggak lah. Semuanya punya beban, tanggung jawab, hambatan yang beda porsinya. Tapi gimana cara kita ngelihat peluang ataupun hambatan yang bikin kita gagal, gimana cara ngatasinnya dan kita bangkit dan bisa jadi lebih baik lagi gitu. Tetap memberikan sudut pandang. Tapi kadang tuh udah diomongin tetap nggak mau didengar sih. Jadi kayak udah wajib harus di situ. Ya, jangankan pewaris, perintis kayak gitu ya, kadang ya orang tuanya udah nggak bisa gitu. Balik lagi ke orang tua sih. Kalau yang lagi merintis dan kerasa udah capek banget, ambil waktu, harus bisa merelakan gitu ya beberapa waktu untuk istirahat. Jadi jangan terus dikejar, ya memang ada tuntutan keuangan dan segala macam, harus berani ambil break dulu sih. Dan itu kadang kan jadinya, kerasanya, lumayan nih 3 jam bisa dapat sekian, tapi udah kayak kesehatan udah terganggu, tidur udah nggak bener, udah muncul gejala-gejala sakit fisik, mahlah, apalah ya. Itu harus berani ambil waktu untuk break sih. Relakan sejenak si pundi-pundi yang lagi dikejar, karena kalau tanpa kesehatan, baik kesehatan mental ataupun fisik yang baik, kita nggak bisa ngejar itu semua dan dapetin semua dan bisa jadi baik gitu untuk kita, karir kita, kesuksesan kita ke depan. Dan udah mau minus, perintis, minus lagi, dicoba aja terus lakuin yang terbaik gitu. Tapi sesuai dengan balik lagi bakat kita ya, kemampuan kita. Kalau memang kayak kita melakukan suatu pekerjaan tapi itu bukan bakat dan talentanya di situ, tuh kayak bakal sia-sia juga sih. Harus mengenal diri juga sih. Oke. Bilangnya kalau perintis itu lebih banyak tuntutan, maksudnya lebih berat gitu, jadi lebih rentan untuk burnout gitu ya. Mungkin boleh dibagikan gitu ya, Ci, pengalaman-pengalaman kenapa sih Cici bisa mengatakan bahwa itu tuh emang sampai bisa bikin seorang perintis tuh bisa sampai di titik burnout gitu? Karena ya kalau mau dibilang balik lagi karena kita punya modal sih. Jadi kayak nggak punya sumber daya untuk membantu kita. Jadi kayak sumber dayanya harus ya gini lah, kalau belajar aja ya, kalau belajar kan karena nggak punya uang, berarti kan nggak bisa pagi guru les, nggak bisa ambil banyak sumber dayanya gitu. Jadi semuanya tuh bener-bener ngusahain lagi sendiri, nggak bisa ngusahain lagi sendiri. Jadi kalau yang pewaris kan nggak bisa nih, bisa hire guru, ya bisa sewa apa kan banyak gitu sih kalau menurut saya. Oke. Nah, kalau menurut Cici sendiri nih, ciri-ciri atau indikator kalau orang baik itu dia perintis atau pewaris udah berkembang dengan sehat secara mental, itu kita bisa lihat dari apa sih, Ci? Kalau saya ngelihatnya bisa bangkit dari kegagalan. Jadi baik perintis maupun pewaris yang tadi pasti semua punya tantangannya masing-masing. Tidak mengecilkan ya, yang pewaris itu lebih gampang hidupnya, enggak lah. Semuanya punya beban, tanggung jawab, hambatan yang beda porsinya. Tapi gimana cara kita ngelihat peluang ataupun hambatan yang bikin kita gagal, gimana cara ngatasinnya dan kita bangkit dan bisa jadi lebih baik lagi gitu. Oke. Nah, kalau menurut Cici sendiri, konsep self-worth nih, self-worth itu harga diri ya. Gimana sih itu cara terbentuk baik ke perintis maupun ke pewaris? Jadi harga dirinya tuh gimana kebentuk dari apa yang udah dia capai gitu. Jadi dia, kalau saya ngelihatnya harga diri saya terbentuk waktu bukan kata orang saya hebat, saya wih keren ya udah bisa sukses kayak sekarang. Jadi bukan sekarang baru merasa diri berharga gitu. Jadi saya berharga karena apa yang udah saya kerjain tuh ternyata berhasil dan ternyata tuh saya mampu ya untuk mengatasi setiap tantangan gitu. Jadi jadi mau orang bilang yang tadi teman saya bilang, oh lebih penting uang, itu nggak bikin saya down sih, karena memang iya saya butuh uang untuk mengusahakan kesuksesan saya gitu. Jadi saya tetap merasa berharga aja sih.
Oke, nah mungkin boleh dibagikan kali ya Ci ke teman-teman gimana sih cara kita tuh menemukan self worth, karena kan tadi balik lagi nggak semua perintis ataupun pewaris bisa punya pola pikir yang seperti itu. Mungkin ada beberapa perintis yang kalau dihadapkan situasi dengan Cici yang tadi ada teman yang ngomong gitu, bisa aja juga dia jadi down gitu kan. Nah gimana sih cara menemukan si self worth ini gitu Ci? Paling hargai setiap keberhasilan kecil. Jadi kita ngelihat bahwa setiap ada keberhasilan kecil, walaupun uangnya tadi mungkin belum banyak, tapi kan itu kita ngusahain dengan perjuangan. Nah itu dihargai aja sih perjuangannya, bahwa saya udah hebat ya, udah sampai sini gitu. Jadi merayakan keberhasilan kecil gitu. Jadi jangan merasa kita berharga waktu kita udah mencapai yang langsung yang besar gitu. Gitu sih. Oke, jadi setiap apapun yang dilakukan kita menghargai itu semua ya Ci. Apresiasi diri lah. Oke, kalau menurut Cici sendiri benar nggak sih pewaris itu lebih rentan kehilangan arah karena semuanya sudah ada kalau dari kacamatanya Cici? Enggak juga sih, tergantung yang tadi ke orang tuanya naneminnya gimana gitu. Jadi ditekankan. Jadi mereka tuh bisa lihat bahwa dengan modal yang saya punya, gambaran masa depan saya, goal itu anak kecil nggak akan ngerti ya tujuan hidup, goal tuh harus gimana, itu kan ditentuin dari orang tua. Jadi kalau orang tuanya sudah menekankan dari kecil, mengajarkan, terus membantu dia mencapai goal-goal di hidupnya, memberitahu bahwa ini tuh goalnya kesini tuh, dia bisa lebih jelas sih. Justru lebih enak kan, misalnya perusahaannya perusahaan tekstil misalnya, ya dia belajar tentang bisnis, manajemen, sumber daya manusia kayak gitu kan, bisa lebih enak sebenarnya, lebih jelas karena udah ada tempatnya yang harus dia tuju gitu. Oke. Jadi tetap ada gitu ya Ci, baik dari segi pewaris dan perintis sebetulnya ada ya. Kalau kita lihat dari tantangannya, terus dari hal-hal yang bikin dia rentan kehilangan arah juga sebetulnya ada ya Ci. Kembali lagi ke yang si faktor-faktor yang mempengaruhi itunya gimana. Oke. Kalau menurut Cici sendiri nih gimana sih cara pewaris menemukan makna dan identitas dirinya, bukan cuma sekedar melanjutkan gitu Ci? Berani ngomong aja. Jadi coba dulu, kan pastinya mereka tuh akan sangat ditentukannya. Kalau menurut saya tuh harus gini, les ini, kemampuan bahasa ini yang harus lebih baik. Mungkin dicoba dulu, kalau memang kurang cocok ya cari cara untuk mengkomunikasikannya ke orang tuanya. Karena dulu teman saya tuh ada, orang tuanya tuh, saya nggak ngerti lah ya kondisinya, dia pewaris atau perintis, orang tuanya tuh ngarepin dia pokoknya psikologi gitu ya. Dia lulus tapi udahnya dia ambil jalur yang lain. Jadi ijazahnya tuh kayak cuma diserahkan aja gitu ke orang tuanya, nih loh yang kalian inginkan, tapi saya mau bilang lain gitu. Tapi kalau misalnya keadaannya nggak bisa ngapa-ngapain nih Ci, karena kan ini budaya Indonesia ya Ci, kan Indonesia juga masih sangat Asian gitu ya. Dan biasa kan kalau orang tua Asia, apalagi mama-mama Asia kan dari kecil kan, ini anak aku mau dilesin ini, harus ikutin ini, jadi semuanya dikasih aja ke anak. Jadi kan mau nggak mau anak itu tuh dari kecil udah terbiasa menerima tuntutan itu gitu. Oh aku harus ikut les ini, harus ikut kegiatan ini, bla bla bla. Nah jadi gimana dong caranya supaya bisa tetap menemukan si makna dan identitas diri itu? Kalau ini udah terlambat atau enggak? Kondisinya kayak udah segede kita. Iya, udah besar gitu. Itu harus digimanain? Agak susah ya kalau orang udah besar kan pasti udah stabil. Kayak kalau baru lulus mah mungkin kadang mereka tuh mungkin nggak punya pilihan sih. Kadang ya, menurut saya nggak tahu ya kalau dari kacamata pewaris tuh gitu. Karena memang kalau udah kayak, kalau saya mah cuma toko, itu mah bisa nggak diterusin juga, nggak masalah. Kalau kayak perusahaan kan susah ya, butuh pengertian dari orang tuanya sih. Jadi kayak misalnya kalau anaknya nggak bisa nerusin kan mereka bisa hire profesional manajemen. Jadi hire orang profesional untuk nge-manage, jadi anaknya boleh gitu. Itu balik lagi mengkomunikasikannya bisa nggak gitu. Kalau nggak bisa ya mau nggak mau ya dijalanin. Kalau diterima mungkin bisa cari untuk yang pengalihannya kemana, misalnya sesuai hobinya apa, passion lainnya sambil dikerjain, atau misalnya sambil ngejalanin perusahaan ini, misalnya buka
usaha yang lain yang dia suka kayak gitu juga mungkin ya bisa jadi alternatif. Terus kalau misalnya nih Ci, misalnya masih remaja yang sadar nih kayaknya kok aku terlalu banyak merasa dituntut nih sebagai pewaris. Nah kalau misalnya mungkin ada teman-teman remaja yang nonton, apa tuh Ci yang bisa dilakukan? Ngobrol sih, balik lagi komunikasiin bahwa cuman terkadang orang tuanya yang nggak bisa diajak ngobrol. Diobrolin sih, karena kan supaya orang tua tuh tahu cara kita tuh berpikirnya apa gitu tentang ini gitu. Jadi kayak tetap memberikan sudut pandang. Tapi kadang tuh udah diomongin tetap nggak mau didengar sih. Jadi kayak udah wajib harus di situ. Ya, jangankan pewaris, perintis kayak gitu ya, kadang ya orang tuanya udah nggak bisa gitu. Balik lagi ke orang tua sih. Yang kalian kejar itu kebahagiaan kalian, target kalian, goal kalian atau anaknya gitu. Jangan sampai mengorbankan kebahagiaan anak, dan waktu anak udah punya kekuasaan, kan nanti mereka akan misalnya diikutin, dijalanin, akhirnya mereka punya kekuasaan, malah balik orang tuanya yang nggak didengar gitu. Karena saya udah punya kekuasaan, terserah saya, jadi saya yang balas dendam. Takutnya tuh ke sana sih. Tadi kan kita bahas tentang identitas dan makna diri gitu ya Ci. Kalau misalnya menurut Cici sendiri, mungkin nggak sih seorang yang udah, misalnya kita bahas pewaris nih ya, yang udah ditentuin gitu, apakah bisa aja nggak sih dia kehilangan identitas dan makna dirinya gitu? Karena kan hidupnya berarti selalu diatur, diarahkan gitu. Kalau dari sudut pandangnya Cici gimana? Bisa aja sih, bisa aja anaknya kehilangan identitas, tergantung orangnya. Kalau ini nurut tipenya, jadi kehilangan identitas ya udah ikutin, walaupun saya nggak bahagia saya ikutin. Tapi kalau anaknya yang tipe pembangkang itu mah nggak akan identitas jualan, jadi menimbulkan masalah sih. Karena jadi tergantung anak ya. Kalau syukur-syukur ya dapet yang nurut mah ya udah tadi goal orang tua yang dicapai, anaknya ikut. Tapi hilang identitasnya, kebahagiaannya gitu. Kalau dari Cici sendiri apa sih mungkin yang bisa disampaikan ke orang tua gitu ya, supaya gimana sih biar anak kita tuh tetap punya identitas dan makna dirinya gitu, Ci? Dengarkan sih, dengarkan apa pendapat mereka, apa keinginan mereka. Jadi jangan mengecilkan gitu ya pendapat anak, tapi bukan berarti jadi mengikuti semuanya. Kadang kayak anak-anak kan juga belum tahu ya, kayak anak remaja, bahkan yang dewasa juga kadang belum tahu saya tuh maunya apa gitu. Jadi harus bisa membedakan dulu nih, saya udah terlalu over untuk menyetir hidup anak saya, atau emang anaknya yang nggak tahu, jadi itu mah butuh bimbingan kalau gitu. Jadi kenapa sih misalnya kamu harus les bahasa, nah jadi dikasih tahu mungkinnya. Kalau yang anaknya udah tahu nih, anaknya nggak tahu apa-apa, dikasih pengertian kenapa harus bahasa, karena ini baik untuk apa. Jadi anaknya tergambar, setelah anaknya tergambar, so kamu pilihnya apa gitu sih. Nah kalau tadi kan kita bahas dari segi pewaris nih, sekarang kita masuk ke perintis. Kalau menurut Cici, kalau untuk perintis yang sedang berjuang dari nol banget nih, bahkan tadi mungkin minus ya, apa sih strategi menjaga kesehatan mental supaya itu nggak lelah secara emosional? Kalau yang lagi merintis dan kerasa udah capek banget, ambil waktu, harus bisa merelakan gitu ya beberapa waktu untuk istirahat. Jadi jangan terus dikejar, ya memang ada tuntutan keuangan dan segala macam, harus berani ambil break dulu sih. Dan itu kadang kan jadinya, kerasanya, lumayan nih 3 jam bisa dapat sekian, tapi udah kayak kesehatan udah terganggu, tidur udah nggak bener, udah muncul gejala-gejala sakit fisik, mah lah, apalah ya. Itu harus berani ambil waktu untuk break sih. Relakan sejenak si pundi-pundi yang lagi dikejar, karena kalau tanpa kesehatan, baik kesehatan mental ataupun fisik yang baik, kita nggak bisa ngejar itu semua dan dapetin semua, dan bisa jadi baik gitu untuk kita, karir kita, kesuksesan kita ke depan. Dan jangan nyerah aja sih. Kalau udah nemuin banyak kegagalan, kok udah mau minus, perintis, minus lagi, dicoba aja terus lakuin yang terbaik gitu. Tapi sesuai dengan balik lagi bakat kita ya, kemampuan kita. Kalau memang kayak kita melakukan suatu pekerjaan tapi itu bukan bakat dan talentanya di situ, tuh kayak bakal sia-sia juga sih. Harus mengenal diri juga sih.
Oke. Nah tadi kan tapi Cici ngomong perlu break nih gitu. Dan breaknya kalau misalnya kita udah temuin ada gejala-gejala yang nggak oke secara fisik gitu ya, dan mungkin secara mental. Nah berapa lama sih Ci? Maksudnya kita bisa mengambil break itu? Karena kan kalau misalnya dari segi perintis banyak nih, berarti kan kalau dia break berarti dia harus merelakan dulu nih pekerjaan-pekerjaan yang dia ambil. Karena itu idealnya berapa lama sih buat ambil si break itu? Tergantung ya, setiap orang beda-beda. Cuman ya jangan terlalu lama karena kan roda kehidupan terus berputar ya. Jadi ambil break, ambil kegiatan yang bisa bikin kita lebih rileks, bisa bikin lebih happy gitu. Kalau memang nggak bisa sampai keluar kota ya yang di kota sendiri yang bisa dilakukan dengan cepat. Apalagi misalnya pijet, ya. Terus misalnya ke bioskop, makan makanan enak. Jadi jangan kerja keras tapi tetap makannya yang benar-benar minim gitu ya. Jadi yang bisa, jadi self love lah ya. Ada aksi untuk mencintai diri sendiri setelah bekerja keras, menghargai setiap usaha kita sih. Jadi nggak harus yang mewah langsung. Reward tapi, gitu ya. Rewardnya tuh yang kecil gitu. Tapi jangan jadi kebablasan self reward terus. Itu jadinya harus tahulah batasnya. Oke, nah kalau Cici sendiri apa sih pesan yang mau disampaikan baik ke perintis ataupun ke pewaris? Kalau dari saya, kalau untuk perintis jangan menyerah, yakinlah suatu saat hari yang indah itu akan datang. Hari dimana kalau kamu udah punya banyak koneksi, kamu udah punya banyak orang yang percaya sama kamu. Hari dimana kamu dipercayakan banyak hal akibat kerja keras yang sudah kamu lakukan selama ini, itu akan tiba kok. Kalau kamu sekarang lakuin yang terbaik, tidak menyerah, dan terus coba terus yang terbaik. Walaupun gagal ya udah nggak apa-apa gitu, diterima aja, gagal itu manusiawi kok. Gitu. Jadi jangan gagal tuh hancur gitu, enggak. Gagal tuh nggak apa-apa. Tapi setelahnya perbaiki, bangkit, lakuin yang terbaik lagi sampai hari yang bahagia itu tiba. Yakinlah, saya bisa ngomong ya di tahap saya sekarang udah lebih enak lah gitu. Udah banyak kepercayaan yang udah saya tabur waktu dulu saya merintis, sekarang tuh udah tinggal menuai. Kalau pewaris, apapun tuntutan yang sekarang kamu lagi hadapi, banyak dibandingin, banyak harapan-harapan yang terlalu tinggi, ya dikerjain aja gitu ya. Kalau bisa dibicarakan, dinegosiasi gitu ya, si goal-goal tadinya, kenapa enggak? Tapi kalau enggak, ya cari cara gimana supaya kamu tetap ngelakuin semuanya dan tetap bisa happy, gitu aja. Oke, yang penting happy ya dari semuanya. Oke. Nah kalau dirangkum Ci, mana sih sebenarnya yang lebih penting, mulai dari nol atau mampu memaknai apa yang udah dimiliki? Paling memaknai yang apa yang udah dimiliki ya. Kalau kita ngelihatnya, aduh saya mulainya dari nol, aduh saya mulainya dari minus, dan itu tuh kita bukan melihat itu sebagai tantangan ataupun justru booster untuk kita lebih maju, ya lebih baik menghargai, mensyukuri semua yang udah dimilikin sih. Dengan itu jadi kitanya ya udah lebih legowo gitu ya, lebih ringan menjalani semua tantangan yang amat sangat berat sekali ini. Oke deh kalau begitu Ci, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih semuanya. Dadah. BWWB